teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Asbilailila. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar permainan dan teori-teori bermain untuk anak usia dini. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Riri Nur Hijriani, selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Oke, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu konsep dasar bermain. Nah, konsep dasar bermain itu kita ketahui terlebih dahulu pengertiannya, lalu ada tujuan, manfaat, prinsip, dan pentingnya bermain bagi anak usia dini. Oke, yang pertama yaitu pengertian. Teman-teman sudah tahu pengertian bermain itu apa? Ya, seringkali bermain itu dianggap sebagai hal sepele ataupun yang hanya digunakan untuk mengisi waktu luang saja. Tetapi di sini bermain bagi anak usia dini itu sebagai kebutuhan yang mutlak sekali. Pengertian dari bermain ada beberapa pendapat yang saya pahami, yaitu yang pertama menurut Sudono berpendapat bahwa bermain itu sebuah kegiatan di masa anak-anak yang memang bermain itu suatu cermin pertumbuhan seorang anak ketika anak itu sedang bermain. Nah, lalu bermain juga merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan tersendiri untuk anaknya. Misalkan anak-anak tersebut lagi sedang bermain balok, mereka akan mengeluarkan ekspresi senang ataupun sedih. Maksudnya sedih ketika mainannya direbut gitu ya. Lalu kerjasama ketika anak tersebut bisa berbarengan menggunakan permainan tersebut, dan bermainnya juga sangat. Lalu pendapat yang kedua dari Sigar, yaitu beliau berpendapat bahwa bermain merupakan suatu cara untuk menstimulus anak atau untuk memberikan perangsangan kepada anak. Bagaimana caranya? Ya dengan cara bermain gitu. Dengan cara bermain anak bisa memiliki pengalaman, lalu pertemanan, lalu pembelajaran juga gitu ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang memang menyenangkan bagi anak karena bermanfaat untuk perkembangan berbagai potensi anak secara menyeluruh ya dari keenam aspek tersebut. Lalu mengaktualisasi potensi tersebut dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan gitu. Nah, jadi dari potensi-potensi tersebut, jika misalkan dari bermain lalu mengasah potensi-potensi anak tersebut sehingga mereka dapat menimbulkan kepribadiannya. Itu pemaparan materi yang pertama. Yang kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat dari bermain untuk anak usia dini. Oke, yang pertama yaitu tujuan. Kita ketahui terlebih dahulu tujuan bermain anak usia dini untuk apa? Pasti jawabannya untuk membuat anak senang atau untuk anak tidak bosan pada saat belajar. Ya, memang betul ya seperti itu. Untuk membuat anak lebih tidak belajarnya tidak monoton gitu. Jadi dimasukkan bermain dan belajar gitu. Nah, di sini tujuan bermain anak usia dini itu yaitu pertama untuk permainannya itu tersendiri, yang kedua untuk anaknya memberikan kepuasan karena jika dalam bermain itu tidak ada targetnya, tetapi anak hanya diberi pengalaman, mereka berpengalaman menggunakan ini atau bermain ini, lalu bekerja sama dengan alat ini atau bermainnya bersama-sama gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan bermain lainnya dari
Cotton dan Ellen itu tahun 1999, tetapi diambil dari bukunya Bu Hadijah ya. Jadi menurut Cotton dan Ellen ini menyatakan bahwa bermain anak adalah untuk mengembangkan keenam aspek perkembangan. Misalkan aspek kognisi, aspek motorik, aspek kreativitas atau seni, aspek sosial emosi, aspek 6 atau nilai agama dan moral, atau satu lagi aspek bahasa atau komunikasi. Nah, jadi menurut pendapat mereka itu tujuannya adanya bermain itu yaitu untuk mengembangkan keenam aspek tersebut. Kenapa? Karena memang betul ya, pada saat kita mengajar gitu, ataupun saya mengajar, jika anak diberikan sebuah permainan atau anak diberikan bermain, waktu bermain gitu, tetapi mereka juga tetap belajar, mereka akan mengenal mengenal yang namanya kerjasama sosial ataupun emosi temannya, ada yang menangis gitu ya. Lalu bahasa, jika mereka berkomunikasi dalam sebuah permainan atau bermain, itu kan sebuah aspek perkembangan bahasa yang memang distimulus atau dikembangkan. Jadi menurut Cotton Ellen ini tujuan untuk adanya bermain itu ya untuk mengembangkan adanya sebuah permainan, dan lalu menurut Cotton dan Ellen ini mereka akan merasakan gitu ya, merasakan sebuah perasaan ketika kecewa, bahagia, senang dengan temannya ya, ataupun dengan lawan bermainnya, lalu sedih dan lain sebagainya. Mereka akan merasakan bahwa bekerja sama itu seperti ini loh, bahwa ketika merebut mainan ataupun ketika temannya tidak diajak bermain itu seperti ini loh gitu. Ya, itu mungkin tujuan bermain secara singkat. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari bermain. Bermain bukan hanya memiliki tujuan yang besar saja ya, jadi bermain juga memiliki manfaat untuk kedepannya bagaimana. Nah, manfaat di sini mungkin seperti jika anak sedang belajar dan bermain, mereka akan sedikit lebih rileks gitu, ataupun lebih tenang gitu mengerjakan sesuatunya, atau misalkan guru memberikan sebuah pekerjaan tetapi lewat bermain, mereka akan mengerjakannya dengan menyenangkan gitu, dengan rileks ataupun santai gitu ya. Itu manfaatnya gitu dengan adanya bermain. Nah, bermain juga adalah hal yang sangat alamiah bagi anak-anak. Hampir seperti makan, minum, tidur. Mereka dengan cara melalui bermain itu seutuhnya gembira, senang, tertawa, teriak. Itu adalah bagian dari kehidupan anak-anak ketika mereka masuk ke dalam sebuah rangkaian permainan gitu ya. Jadi jika anak sudah masuk ke dalam rangkaian permainan, mereka akan merasakan bahagia, tertawa, senang, dan lain sebagainya. Lalu manfaat bermain lainnya, misalkan anak itu bisa mengeksplor, mencoba segalanya, ataupun mencari tahu yang belum mereka ketahui, sehingga memunculkan ide-ide baru atau kreativitas baru bagi mereka. Itulah manfaat bermain jika anak diberikan media permainan, ataupun anak diberikan waktu untuk bermain tetapi tetap belajar, mereka akan menemukan sesuatu yang menurut mereka baru ditemukan. Misalkan mereka sedang bermain cat air atau cat tembok, mereka akan tahu mereka itu warna ini merah, warna itu biru, warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka setelah mencoba bermain sambil bermain cat ya, mengecat dinding rumahnya, misalkan membantu ayahnya, dia mengecat warna biru. Tetapi ketika dia mengambil cat warna kuning lalu dicampur dengan cat warna biru,
akan menimbulkan warna hijau gitu. Mereka akan, wah ayah ternyata warna kuning dan warna biru itu menjadi warna hijau. Mungkin itu tujuan dan manfaatnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pentingnya bermain. Nah, dari pengertian, tujuan, dan manfaat di atas, kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa sangat penting sekali bermain untuk anak usia dini. Kenapa? Karena bermain memang sudah hakikatnya untuk anak usia dini itu. Kenapa? Karena bermain itu sangat dibutuhkan sekali bagi anak usia dini. Jika tidak ada bermain pada anak usia dini, mereka akan mengalami seperti pembelajaran monoton gitu ya, bosan gitu, membuat bosan, kegiatan seperti ini terus gitu. Jadi permainan ini bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tetapi mengisi pengalaman anak juga ya. Dalam bermain, anak memiliki suatu kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan. Oke, itu pentingnya bermain. Oke, pembahasan yang keempat yaitu tentang prinsip-prinsip bermain anak usia dini. Prinsip bermain anak usia dini itu di sini ada 6. Yang pertama yaitu permainan itu selalu bermain, maksudnya jadi bisa digunakan terus menerus. Yang kedua, dalam permainan selalu ada sifat timbal balik. Jadi setiap yang bermain ataupun bermain kelompok itu pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya misalkan anak A dan anak B itu ada timbal baliknya. Dia menolong dan dia berterima kasih gitu. Jadi ada nilai moralnya gitu. Misalkan yang ketiga yaitu permainan berkembang, karena prosesnya itu berputar. Jadi tidak hanya harus dia aja, jadi harus yang lain juga gitu. Itu juga masuk ke dalam permainan yang bergantian gitu ya. Nah, yang selanjutnya, orang bermain tidak hanya bermain dengan sesuatu atau dengan orang lain, melainkan yang lain tidak juga bermain dengan orang yang bermain itu. Misalkan bermainnya itu tidak hanya dengan orang, bisa juga dengan alat peraga gitu. Lalu selanjutnya yaitu bermain menuntut ruangan untuk bermain dan menuntut aturan permainan. Jadi dalam sebuah permainan itu harus ada ruang khusus gitu ya. Kalau tidak ada, mereka disediakan tempatnya. Lalu jika setelah ada ruang khusus harus ada aturan bermainnya atau pijakan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada aturan permainan membatasi bidang permainannya. Jadi misalkan bermain balok. Bermain baloknya hanya balok berbentuk lingkaran saja atau balok berbentuk kubus saja gitu. Jadi misalkan silakan teman-teman untuk bermain dan bermain baloknya hanya berbentuk kubus saja atau persegi panjang atau trapesium gitu. Jadi harus ada membatasi sebuah permainan. Materi yang kedua yaitu teori-teori dari bermain anak usia dini. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, teori klasik, yang kedua teori modern, yang ketiga teori modern yang diaplikasikan atau diimplementasikan. Oke, yang pertama yaitu teori klasik. Nah, di sini teori klasik muncul sebelum abad 20. Jadi teori klasik itu munculnya itu sebelum abad 20 dan sebagian besar menggambarkan situasi kekuasaan dan kekuatan pada saat teori itu diangkat dan dimunculkan. Jadi pada abad 20 itu teori klasik ini tentang bermain ini sudah diangkat atau dimunculkan untuk anak usia dini. Nah, di sini ada pendapat para psikolog atau biologi. Teori klasik itu merupakan meliputi teori rekreasi, pelepasan. Jadi
bebas gitu, have fun, rilah, have fun ya. Nah, di sini ada menurut Lazarus Scarler, bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Jadi di sini tuh lawan dari kerja atau kesungguhan ya. Lalu bermain merupakan imbangan antara kerja dan istirahat. Nah, ketika tadi dari pengertian tadi ada bermain mengisi waktu luang. Nah, di sini kerja dengan istirahat diimbangi gitu ya. Orang yang merasa penat akan bermain. Menurut pendapat Lazarus ini, ketika orang sedang penat, mereka akan bermain. Tetapi untuk anak itu, ketika mereka akan memberikan pelajaran ataupun pengalaman, berilah mereka, ajak mereka bermain. Mereka itu karena bermain itu kebutuhan anak gitu ya. Jadi dengan cara bermain, anak bisa memiliki pengalaman di dalam maupun di luar. Nah, yang kedua yaitu teori teologi. Nah, teologi ini pembawaan. Nah, di sini ada menurut Gross dan Rules. Nah, Gross dan Rules ini berpendapat permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, persaingan sebagai persaingan hidup di masa yang akan datang. Misalnya seorang bermain bukan berarti masih muda, tetapi melalui bermain seseorang akan menjadi awet muda. Mungkin gitu ya dari pendapat Gross atau Rules ini. Menurut teologis atau pembawaan. Dengan cara bermain, kita bermain dengan anak kecil. Ada peribahasa, kita kalau sering berkumpul dengan anak kecil, kita akan tetap awet muda. Nah, mungkin seperti itu ya, sedikit contohnya. Yang selanjutnya yaitu teori sublimasi dari Clapeyron. Nah, beliau berpendapat bahwa permainan bukan hanya merupakan kegiatan yang mempelajari fungsi hidup. Jadi dari Gross diperbaharui oleh teori sublimasi ini, tetapi juga merupakan proses sublimasi. Apa sublimasi ini? Nah, sublimasi ini menjadi lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih indah. Nah, melalui bermain, seseorang yang memiliki insting naluri yang rendah akan belajar untuk berubah dan meningkatkan menjadi perbuatan atau tindakan yang lebih baik. Jadi, misalkan nih, kalau anak sedang moodnya sedang rendah gitu. Nah, ajak anak tersebut bermain, tetapi mereka juga tetap belajar. Anak tersebut bermain sehingga membuat anak tersebut itu menjadi mood ataupun egonya itu turun dan suasana hatinya jadi tinggi lagi itu. Jadi senang lagi, bahagia lagi gitu. Jadi mungkin itu menurut teori sublimasi. Yang keempat yaitu teori rekapitulasi, evolusi atau reinkarnasi. Menurut permainan merupakan sisa-sisa periode perkembangan manusia waktu dulu, tetapi yang sekarang perlu di stadium transisi gitu ya dalam perkembangan individu. Artinya permainan ialah merupakan warisan budaya orang-orang zaman dulu atau nenek moyang yang dimainkan dari generasi ke generasi sehingga pada saat ini. Jadi misalkan dulu itu ada permainan congklak ya, Nah, di regenerasi atau di revolusi, reinkarnasi. Nah, dulu congklak itu menggunakan papan congklaknya itu yang dari tanah liat. Nah, lalu berubah lagi dari plastik yang seperti buat ember ya. Lalu sekarang dimodifikasi lagi. Sekarang bisa dibuat oleh
seperti mahasiswa-mahasiswa kan sudah pada bikin tuh congklak dari bahan bekas misalkan. Jadi tetap kebudayaannya ataupun permainannya ataupun permainan ataupun kegiatan yang menyenangkan itu masih ada, tetapi diregenerasi atau direvolusi. Nah, selanjutnya teori yang kelima dari klasik yaitu ada teori surplus energi dari Spencer. Nah, Spencer ini mengatakan bahwa surplus atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang belum digunakan atau tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Jadi di sini ada kelebihannya, misalkan kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup, yang ketiga kelebihan emosi. Kadang kan di dalam sebuah permainan ada yang marah-marah, mereka akan keluar ketika mereka bermain, emosi tersebut akan keluar gitu. Ketika bermain, energi mereka itu akan terlihat. Wah, ternyata anak tersebut energinya yang terakhir yaitu teori keenam yaitu teori Buchler. Permainan merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup. Yang tadi teori Gross ya, banyak mengambil dari teori Gross. Bermain juga merupakan fungsional lust, nafsu untuk berfungsi. Dan aktivitas drag, kemauan untuk aktif. Misalnya nih, anak memiliki keinginan, gitu, kehendak, gitu, seperti tadi kemauan untuk aktif, aktivitas drag. Selanjutnya pembahasan yang kedua dari materi kedua yaitu teori modern. Nah, di sini teori modern itu hanya ada 4. Yang pertama, psikoanalisa dari Sigmund Freud. Yang kedua, kognitif dari Piaget dan Vygotsky. Yang ketiga, teori belajar sosial. Yang keempat, yaitu teori kompensasi. Nah, teori dari Sigmund Freud ini, yang pertama, bermain adalah media, sarana, alat, atau cara untuk mengeluarkan atau melepaskan emosi dari diri. Jadi, ketika anak bermain sesuatu, anak akan mengeluarkan emosinya dari dalam diri. Misalkan emosinya emosi baik ya, emosi ingin membuat bangunan jembatan. Mereka akan bertekad atau berkeinginan untuk membangun jembatan itu, mengajak temannya, ayo bantu aku membuat jembatan gitu. Misalkan itu ya. Lalu bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur, menguasai dan mengetahui sifat suatu alat gitu dengan cara bermain. Nah, teori yang kedua yaitu kognitif dari Piaget dan Vygotsky. Nah, Vygotsky dan Piaget ini berpendapat bahwa bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif. Kecerdasan ya, daya tiru, daya ingat, daya tangkap, daya imajinasi. Misalkan dengan cara bermain anak bisa berimajinasi bahwa yang tadi ya seperti teori Sigmund Freud itu emosinya dikeluarkan. Nah, ketika anak berimajinasi ingin membuat jembatan Cina misalkan, dia berimajinasi jembatan Cina itu seperti ini. Itu kan sebuah daya ingat atau daya imajinasi anak yang sangat luar biasa. Itu patut dikembangkan sekali ya. Nah, lalu teori yang ketiga, teori belajar sosial. Nah, di sini manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi monodualisme. Jadi ada makhluk sosial dan makhluk individual. Ketika anak ingin bermain sendiri, berilah anak ruang untuk mereka berdiskusi dengan dirinya sendiri. Ketika anak ingin bermain bareng-bareng atau bekerja sama, itu kan sosial. Berilah ruang anak untuk bekerja sama. Tuh. Lalu ada juga bermain dapat menjadikan sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain dan makhluk hidup lainnya atau temannya. Jadi dalam teori belajar sosial ini anak lebih ditekankan untuk bekerja sama ataupun
bersosialisasi dengan temannya pada saat bermain. Lalu teori yang terakhir yaitu teori kompensasi. Teori kompensasi ini bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu luang. Jadi bermain itu tidak sia-sia ya, karena di sini sebagai rekreasi saja. Tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mempertaruhkan hidup sebagai profesi. Jadi ada anak yang memang butuh sekali bermain dalam sebuah pembelajarannya, karena ketika anak tersebut hanya diberi materi, anak tersebut ada yang memang luar biasa bisa langsung, ada yang memang harus diberikan sambil bermain atau sambil praktek. Mungkin itu teori modern dan teori klasik. Nah, pembahasan yang ketiga dari materi kedua yaitu ketika mengaplikasikan teori modern ke dalam kehidupan. Misalkan saya ambil dari teori Piaget, yaitu misalkan untuk perkembangan sensor motorik play itu anak usia 3, 4 sampai 6 bulan, yaitu misalkan bermain syaraf. Misalkan memejamkan mata, lalu mengedipkan mata, itu juga kan sebuah permainan untuk anak usia 3 sampai 6 bulan. Lalu otot-otot digerakkan atau meremas gitu ya. Itu sebuah permainan bermain anak usia 3 sampai 6 bulan. Lalu ada juga simbolik atau make believe play. Nah, ini untuk usia 2 sampai 7 tahun, anak usia dini ya. Bermain nyata, misalkan seperti tadi bermain peran. Nah, bermain peran harus ada nih alat peraganya buat bermain peran, misalkan dokter-dokteran atau koki atau polisi-polisian harus ada, misalkan memakai seragam atau memakai atribut polisinya gitu. Jadi harus nyata ya, konkret kalau dalam usia 2 sampai 7 tahun. Nah, selanjutnya teori yang ketiga yaitu social play games with rollers. Nah, di sini usianya 8 sampai 11 tahun. Nah, di sini bermainnya itu seperti bermain kelompok dengan aturan sederhana. Sudah bisa misalkan bekerja sama, ini usianya usia SD sampai SMP ya. Ini sudah bisa bermain kelompok. Jadi kan biasanya bermainnya tuh udah seperti grup A dan grup B bermain secara bareng-bareng gitu dalam sebuah permainan. Nah, yang terakhir yaitu games with lure and sport. Nah, di sini 11 tahun sampai atas ya, 11 tahun ke atas. Nah, bermainnya itu berolahraga dengan berturut-turut yang diselenggarakan resmi dari sekolah. Jadi sudah bisa mengikuti lomba gitu ya. Sebenarnya sih dari kecil juga sudah bisa mengikuti lomba, cuma lebih kompaknya itu di usia 11 ke atas gitu. Jadi sudah bisa bekerja samanya itu sudah matang gitu. Nah, itu di usia 11 sampai ke atas. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ladang ilmu. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.